Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini Al-Fagir Allah berizinkan untuk membuat daripada video ini, yang mana video ini Al-Fagir tujukan untuk ujian akhir semester daripada mata kuliah tafsir tarbawi yang diampu oleh Kiai Haji Ad-Duktur Aam Abdus Salam dan Kiai Haji Ad-Duktur Cucu Surahman, yang semoga beliau-beliau ini Allah beri limpahan rahmah, Allah beri limpahan maghfirah, Allah jaga selalu, Allah sehatkan selalu, Allah lancarkan daripada hajat-hajatnya, dan Allah beri kekuatan dalam mengajar Al-Fagir yang hina ini, Al-Fagir yang bodoh ini. Alhamdulillah, Al-Fagir berharap bahwasanya video ini tidak hanya bermanfaat untuk Al-Fagir sendiri, tapi moga-mogahan dapat bermanfaat untuk orang yang menontonnya, untuk orang yang menyaksikannya, dapat diambilkan ibrah, dapat diambilkan pelajaran, sebagaimana qaulnya daripada ulama. Dari para ulama itu adalah good masafa, ambil daripada yang baik dan buang daripada yang buruk-buruknya. Maka ambil yang baik daripada video ini, dan moga-mogahan yang baik itu menjadi amal jariah untuk Al-Fagir, menjadi kifarat dosa untuk Al-Fagir, menjadi peringan hisab Al-Fagir kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rahmanir Rahim ya Rabbal Alamin. Izinkan Al-Fagir untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu jika ada teman-teman yang mungkin tidak mengenal. Daripada Al-Fagir, nama Al-Fagir Muhammad Zulfikar Fazanugraha dengan nomor induk 17000031. Al-Fagir adalah mahasiswa ilmu pendidikan agama Islam yang tergabung di kelas A 2018. Nah, kali ini Al-Fagir akan membuat video sesuai daripada tema mata kuliah tafsir tarbawi ini, yaitu Al-Fagir mengambil daripada tujuan pendidikan Islam. Nah, kita harus tahu dulu, sebelum membahas semua ini, kita harus tahu dulu definisinya. Tanpa berpanjang lebar ya, karena durasi waktu juga dibatasi. Nah, apa sih tujuan pendidikan itu? Tujuan pendidikan itu adalah sesuatu hal yang ingin kita wujudkan di akhir daripada sistem pembelajaran, di akhir daripada sistem pendidikan yang telah kita tempuh. Nah, jadi ada sesuatu yang ingin kita wujudkan kelak di akhirnya tuh. Setelah kita melewati tahapan demi tahapan, metode pembelajaran demi metode pembelajaran. Nah, kita ini ada goals, ada tujuan yang ingin ada sesuatu yang ingin kita capai, yang ingin kita wujudkan di akhir, maka itu namanya tujuan daripada pendidikan. Nah, tujuan daripada pendidikan Islam yaitu adalah tujuan yang berbasis daripada pedoman hukum Islam. Apa saja sih pedoman hukum Islam? Pedoman hukum Islam yang pertama itu adalah Al-Quranul Karim, yaitu Al-Quran yang mulia. Tentunya daripada Al-Quran ini adalah berisi daripada firman-firman Allah yang jelas-jelas pedoman hukum Islam yang paling tinggi, yang tidak boleh ada kontradiksi dengan pedoman hukum Islam yang lain. Nah, Al-Quran ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan karangannya Nabi Muhammad, tapi Al-Quran ini adalah firman-firmannya Allah, sebagaimana dalam surat An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, bahwa ini adalah bukan hawa nafsunya semata daripada Nabi Muhammad, daripada Sayyidina Muhammad, tapi ini adalah wahyu yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, pedoman hukum Islam itu yang kedua adalah al-hadis. Al-hadis ini adalah setiap daripada kata-katanya Rasulullah, perbuatannya Rasulullah, dari setiap tingkah lakunya Rasulullah, maka bisa dijadikan sumber rujukan Islam yang bernama al-hadis, yang dihimpun daripada riwayat-riwayat yang bersumber daripada sahabat, dari ahlul bait, yang disampaikan. Kalau kita kitab rujukan utamanya itu kan kutubus sittah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Imam An-Nasai, dan Imam At-Tirmizi gitu. Jadi daripada
apa-apa yang Rasulullah katakan, apa-apa yang Rasulullah sampaikan daripada tingkah laku Rasulullah dijadikan hukum Islam. Nah, tapi tidak semua yang Rasulullah lakukan itu bisa dijadikan rujukan hukum Islam yang berhukum mustahab atau sunnah. Karena kita tahu kan biasanya itu termasuknya apa, sunnah fi'liyah atau sunnah takririyah atau sunnah qauliyah atau sunnah jibiliyah dan lain sebagainya. Tapi tidak mesti sunnah. Ada yang bersifatnya wajib. Contohnya salat. Rasulullah sampaikan as-salatu imamuddin. Faman aqama as-salat aqama ad-din. Jadi salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan salat maka dia telah mendirikan agamanya. Barang siapa yang telah tidak melakukan salat maka dia telah menggugurkan daripada agamanya. Atau dalam hal lain orang yang meninggalkan salat yaitu faqad kafara jihara, maka dia telah kafir secara terang-terangan. Atau dalam riwayat lain, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana aku salat. Maka salat ini hukumnya fardu, sebagaimana ini adalah hadiah dari Allah ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha. Maka ini adalah hadiah daripada Allah yang hukumnya wajib, yang Rasulullah lakukan tapi hukumnya wajib. Ada yang hukumnya sunnah, banyak jelas yang hukumnya sunnah. Contohnya yang paling kecil apa? Siwak, hukumnya sunnah, hukumnya sunnah muakkadah, bahkan sunnah yang sangat ditekankan karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan daripada siwak. Bahkan sampai akhir hayatnya Rasulullah sudah mendekati daripada ajalnya minta bersiwak, yang siwak itu digigit dulu oleh Sayyidatuna Aisyah. Lalu sama Siti Aisyah disikatkan kepada giginya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang bersifat sunnah. Bahkan Rasulullah tekankan kalau ini tidak memberatkan umatku maka aku wajibkan. Tapi ini sifatnya sunnah. Adapun yang haram, contohnya yang haram apa? Poligami. Poligaminya Rasulullah tidak boleh kita ikuti karena dalam Al-Quran umatnya hanya boleh matna wa thulatha, rubah, mentok sampai 4. Tapi Rasulullah lebih daripada 4. Maka dari itu kita nggak boleh ikuti karena hakikatnya Rasulullah itu ketika itu tuh mengurangi. Daripada kita tahu zaman jahiliyah itu istrinya itu bisa belasan, puluhan, 20, 30, 40, banyak. Bahkan kita tahu riwayat kalau nggak salah Nabi Sulaiman saja ratusan. Maka dari itu adanya syariat Islam ini justru mengurangi, dan Rasulullah itu hakikatnya itu mengurangi, bukan malah menambah. Dan bukan dilandasi daripada hawa nafsu, tapi semua itu adalah ada sir, ada rahasianya, di mana itu petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran untuk umatnya. Nah, tetapi umatnya hanya boleh daripada 4. Itu yang sumber pedoman Islam yang kedua. Lalu ada sumber pedoman Islam yang ketiga. Sumber pedoman Islam yang ketiga itu adalah, atau yang ketiga dan keempat saya satuin aja lah. Ketiga dan keempat itu Al-Faqir satuin, yaitu Al-Ijma wal Qiyas. Nah, Al-Ijma wal Qiyas ini adalah di mana ijma ini ketetapan yang dilakukan oleh ulama. Tentu bukan sembarangan ulama. Yang ulama yang pertama yang sanadnya memiliki hubungan langsung bersanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya ulama yang muktabar, ulama yang masyhur, ulama yang fuqaha, ulama yang magamnya diakui gitu. Banyak sekali kalau kita mengenal madhabul arba'ah, al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik bin Anas, al-Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang madhabnya banyak dipakai di Saudi Arabia. Kalau Imam Syafi'i banyak di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia itu sangat banyak sekali yang menganut daripada madhab Imam Syafi'i. Lalu Al-Imam Ghazali, Imam Faqih Muqaddam, Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Mauladawilah As-Segaf. Dan banyak sekali ulama-ulama yang memang diakui secara keilmuannya, maka itu boleh ijma, dan kiasnya itu dipakai sebagai rujukan kita dalam pedoman hukum Islam. Adapun ulama-ulama yang justru oleh ulama lain diragukan, dikatakan dhallun mudhillun, dikatakan lain sebagainya, jangan kita ikuti. Kita pilihlah daripada ulama-ulama yang jelas sanadnya, jelas keilmuannya, sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bil jamaah, yang bersama dengan al jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu yang berikutnya, setelah kita tahu bahwa sumber
pedoman Islam itu maka empat itu dalam khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i, empat itu, maka kita sudah bisa merumuskan daripada tujuan pendidikan Islam. Berarti tujuan pendidikan daripada Islam itu nggak keluar daripada empat itu. Nah, baru sekarang kita masuk nih, apa aja sih sebenarnya tujuan atau goals yang ingin dicapai ketika kita melakukan pendidikan secara Islam. Goalsnya atau capaiannya, atau apa saja sih yang ingin diwujudkan ketika kita melakukan pendidikan Islam, pendidikan yang berbasis Islam. Yang pertama itu ada di surat Az-Zariyat ayat 56 kalau saya tidak salah. Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Maka tujuan daripada pendidikan Islam yang pertama adalah agar kita menjadi orang yang taat dan patuh sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan daripada ayat yang lain bahwasanya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum fi zakati fa'ilun walladzina hum fi lagwi mu'radun ila akhir. Jadi ciri-ciri daripada orang yang beriman. Yang pertama daripada mendirikan salat, lalu berzakat, lalu meninggalkan daripada kata-kata yang sia-sia, lalu walladzina hum li furujihim hafizun, dan menjaga daripada kemaluannya. Maka ketika kita sudah bisa menjadi hamba yang bertaat, bisa aqimus shalah wa atuz zakah, mendirikan salat dan mengerjakan zakat, maka kita sudah mencapai daripada tujuan yang pertama. Tujuan yang pertama dalam pendidikan Islam, yaitu wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Karena sebenarnya tujuan kenapa sih ini tujuan yang pertama? Kenapa ini disebut tujuan yang paling awal? Karena dalam Al-Quran sendiri yang menjawabnya bahwasanya sebelum kita diciptakan, sebelum kita Allah lahirkan lewat rahim ibu kita di alam dunia ini, kita sudah bersaksi, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah engkau menganggap aku Tuhanmu? Maka jawab mereka, ya, engkau adalah Tuhanku. Maka dari itu kita sudah diambil daripada persaksian kita bahwa kita akan menjadi hambanya Allah, abdnya Allah, yang mana tugas kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi mengapa ini ya tujuan daripada awalnya kita harus beribadah. Di muka bumi ini kita harus beribadah. Kita sebagai khalifatul fil ard ini ya tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ini dalam surat Al-Baqarah ayat 21, kalau tidak salah, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu budu, wahai hamba-hambaku, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, budu rabbakumul ladzi khalaqakum, bahwa Tuhan kamu menciptakan kamu, khalaqakum walladzina min qablikum, sebelum kamu, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, tujuan yang kedua adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa itu dijelaskan oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, yang mana beliau ini ketika itu adalah seorang ulama besar di Makkah. Beliau sudah mencapai derajat daripada wali kutub. Takwa itu adalah adanya di dalam diri kita ini istimrar, istiqamah dalam menjalankan setiap ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Kita istiqamah dalam salat, kita istiqamah dalam puasa, kita istiqamah dalam menjalankan semua hal ibadah, baik yang fardu, baik yang sunnah, baik yang yang sunnahnya muakkadah atau sampai yang sunnahnya tidak mencapai derajat muakkadah. Dan kita istiqamah dalam meninggalkan daripada hal-hal yang Allah haramkan. Bahkan kalau ulama-ulama besar, jangankan hal yang haram, hal yang makruh saja mereka tidak mau dilakukan, karena hal yang makruh itu mendekatkan kepada kebencian Allah kepada kita. Maka ulama-ulama besar tidak mau dirinya itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang makruh itu tidak dilakukan.
Maka dari itu itulah daripada definisi daripada takwa yang dijelaskan, bahwa kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, ya tentunya kita istiqamah dalam menjalankan syariat Islam dan menjauhi daripada yang haram dan juga yang makruh. Nah, lalu yang ketiga itu adalah tujuan daripada pendidikan Islam itu adalah innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Nah, yang ketiga itu adalah untuk sebagaimana Rasulullah diutus. Sebagai Rasulullah diutus itu adalah untuk utammima makarimal akhlak, untuk memuliakan daripada akhlak, untuk menjadikan hamba-hambanya ini berakhlakul karimah. Artinya bisa menjaga daripada pandangannya dari pandangan yang haram. Pandangan yang haram bukan saja melihat daripada hal-hal yang haram. Pandangan yang haram bukan saja melihat daripada hal-hal yang memang haram untuk dilihat, tapi pandangan yang haram ketika kita menganggap remeh teman kita, ketika kita menganggap remeh daripada saudara kita, ketika kita memandang bahwa pendosa itu derajatnya jauh daripada kita, maka itu sudah menjadi pandangan yang haram. Lalu menjaga daripada lisan kita, menjaga daripada pendengaran kita, menjaga daripada lisan kita, maka kita bisa mencapai daripada tujuan yang ketiga, yaitu innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Lalu kita bisa menjaga daripada hati kita, agar hati kita ini bisa berakhlak. Hati kita ini dalam ilmunya, yaitu ilmu tazkiyatun nufus atau ilmu tasawuf. Karena sesungguhnya ketika kita sudah menjadi seorang ahlul ibadah, lalu kita sudah menjadi orang yang bertakwa, dan kita nggak bisa menjaga hati kita, maka dalam kitab risalah Kusyairiyah karya Imam Kusyairi mengutip daripada pendapatnya Al-Habib Abdurrahman ibn Muhammad Maula Dawilah ibn Ali ibn Alwi ibn Muhammad Faqihil Muqaddam, datunya As-Segaf, bahwasanya ilmu tanpa amal, ilmu tanpa amal itu mardud, tertolak. Ilmu tanpa amal itu mardud, tertolak. Dan aku khawatir, kata Al-Habib Abdurrahman, dan aku khawatir ketika mereka itu ilmu yang dia ilmu dan beramal, tapi dia tidak bisa daripada menjaga hatinya, aku khawatir itu semua tidak berarti kelak di akhirat. Maka dari itu ya sangat penting sekali kita menjaga daripada hati kita, agar kita pun dapat berakhlakul karimah. Nah, agar hati kita bersih, ya pandangan kita harus bersih, karena pandangan ini adalah terhubung pada hati kita. Maka kita harus menjaga pandangan kita, lisan kita, telinga kita daripada panca indera kita. Maka kita mengenal ada doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Lalu yang ketiga itu adalah membersihkan daripada diri kita. Tujuan utama itu adalah membersihkan daripada diri kita, dan terutama membersihkan hati kita. Jadi terhubung daripada yang ketiga, maksudnya yang keempat itu terhubung daripada yang ketiga. Ketika kita berakhlakul karimah, tadi kan disebutkan bahwa poinnya kita harus membersihkan hati. Yang keempatnya, endingnya hati kita menjadi qalbul yang salim. Inna ma'atallaha biqalbin salim, kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali adalah orang-orang yang hatinya selamat. Orang-orang hatinya selamat itu seperti apa sih? Orang-orang yang hatinya selamat, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi yang hatinya tenang, yang hatinya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya kita ending atau tujuan daripada pendidikan Islam harus bisa membersihkan daripada hati kita, membersihkan daripada kotoran-kotoran, daripada hasad, daripada iri, daripada dengki. Tidak boleh kita merasa berilmu, kita sudah berpendidikan, kita sudah menempuh daripada pendidikan, lalu kita merasa sombong, lalu kita merasa takabur, merasa derajat kita diangkat, menafsirkan daripada ayat Al-Quran, yarfa'una alladzina, bahwasanya orang-orang yang berilmu itu derajatnya Allah angkat. Tapi lalu kita bangga-banggakan bahwa ini saya berilmu, saya ini sudah faham kitabnya fulan, kitabnya ulama fulan, kita sudah hafizul Quran dan lain sebagainya, lantas kita sombong. Maka itu semua nggak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua nggak ada manfaatnya untuk dirinya sendiri, hatta untuk orang lain.
Maka dari itu yang terpenting tujuan dari pendidikan yang terakhir itu menyelamatkan hati kita, menyelamatkan hati kita. Karena sesungguhnya amal ibadah itu nggak bisa, ilmu yang kita miliki, setiap amal ibadah yang kita miliki itu nggak bisa memasukkan kita ke surga. Yang memasukkan kita ke surga adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah sombong akan ilmu yang kita punya, maka tertutuplah daripada pintu rahmatnya Allah. Maka dari itu, ya kembalilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah bukakan lagi pintu rahmatnya Allah. Dan salah satu mengetuk pintu rahmatnya Allah dikatakan dalam salawat karya al-Imam Sahibus Sintud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang haulnya kita tahu, wah Masya Allah besar sekali. Yang salawatnya tadi dalam muqaddimah saya sebutkan, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah. Miftahi babir rahmatillah. Jadi miftah kuncinya, pintunya Allah itu Sayyidina Muhammad. Maka itu perbanyaklah salawat. Karena satu-satunya amal ibadah, yang amal ibadah itu tidak amal ibadah itu langsung qat'i. Allah yang memperintahkannya itu bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, jadi ya itu insyaallah tujuan daripada pendidikan pendidikan daripada Islam. Moga-mogahan dapat bermanfaat, moga-mogahan dapat diambil ibrahnya, moga-mogahan ada hasanah, ada kebaikan yang bisa diambil oleh teman-teman sekalian. Karena keterbatasan juga durasi, jadi mohon maaf nggak bisa menjelaskan secara lebih panjang lagi. Moga-mogahan bisa diambil yang baik-baiknya saja. Kalau yang buang-buangnya atau ada yang salah, moga-moga Allah maafkan, karena itu datang dari Al-Faqir sendiri dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik fi kulli lahzatin abada adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wa alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.